Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Kepala SPP Negeri 1 Cimahi, Bapak Nandang Prihatmoko SPPNPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Cimahi. Syukur alhamdulillah kali ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan pembahasan materi tentang aktivasi kegiatan komunitas belajar Selasa 11 Juli 2024 yang nanti akan dipaparkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Cimahi, Bapak Nandang Prihatmoko SPD MPD. Untuk menghemat waktu, marilah kita awali acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Sebelum paparan dimulai, nanti akan kami sampaikan bahwasanya pada kegiatan ini setelah kita mengikuti paparan dari Bapak Kepala Sekolah, nanti dilanjutkan dengan acara diskusi atau tanya jawab. Untuk selanjutnya saya silakan Bapak Nandang Prihatmoko SPD untuk memaparkan materi tentang aktivasi kegiatan komunitas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang hormat Bapak Ibu guru karyawan SMP 1 Cimahi. Yang utama, mari senantiasa kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Selasa 11 Juli 2024 kita dapat berjumpa kembali dalam rangka melaksanakan tugas saya, yaitu aktivasi kegiatan komunitas belajar di sekolah di SMP 1 Cimahi. Hal ini saya laksanakan sebagai pemenuhan tugas dari Bapak Pengawas. Sedianya beliau akan mengobservasi saya secara langsung, namun karena berbagai macam kegiatan yang tidak dapat dilakukan, beliau menugaskan kepada saya, kepada kita semuanya untuk bisa merekam kegiatan ini melalui video. Kemudian hasilnya nanti akan kita kirimkan ke link yang sudah di-share sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kepada pokok bahasan kita kali ini. Rundown kegiatannya, nanti saya akan menyampaikan materi tentang komunitas belajar, kemudian ada tujuan dan manfaat, profil, kemudian praktik baik, dan diskusi serta tanya jawab. Nah, pengertian komunitas belajar, Bapak Ibu adakah yang sudah tahu pengertian komunitas belajar? Silakan. Pak Boki silakan. Berdiri Pak. Menurut pengertian saya, kalau komunitas berarti satu Iya. kelompok belajar yang terdiri dari guru dan murid, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Boki, jawabannya yang bagus seperti ini. Silakan diberi applause. Ada lagi? Bapak Ibu ada yang punya jawaban lagi? Silakan. Bu Retno silakan. Jadi kalau menurut saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Boki. Iya. Hanya mungkin ditambahi dengan sekumpulan orang yang punya masalah gitu Pak. Sekumpulan orang yang punya masalah. berarti yang nggak punya masalah bukan komunitas itu. Jadi Iya. kita punya masalah dan nanti kita cari solusinya bersama. Bersama-sama. Ya, terima kasih Bu Retno. Tepuk tangan lagi Bu. Oke, kita langsung menuju ke pengertian komunitas belajar secara lengkap ya. Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didiknya. Dari jawabannya Pak Boki dan Bu Retno sudah keren-keren. Cuma kurang satu kata kunci, yaitu rutin. Kita kadang-kadang diskusi tapi lebih sering belajar sendiri, betul tidak?
Nah ini yang perlu kita tingkatkan di dalam komunitas Bapak Ibu sesama guru, sesama pendidik, tenaga pendidikan untuk bisa secara rutin berdiskusi untuk menemukan solusi yang terbaik yang berkaitan dengan pendidikan. Next. Bapak Ibu ada yang sudah tahu manfaat dari komunitas belajar, silahkan ditulis di kertas yang ada. Tidak ada jawaban yang salah. Kalau sudah, silahkan ditempel di papan tulis ini. Monggo, silahkan. Ya, number one. Yes. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Monggo yang sudah ditulis ditempelkan. Oke. Silakan Pak Arif, Pak Sugeng, dan teman-teman semuanya. Boleh geser lagi ke tengah, ke kiri. Iya. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Sudah semua Bapak Ibu? Baik, kalau sudah semua kita akan coba baca satu-satu ya, tapi tidak semua nanti, sampel saja. Itu ada yang satu. Oke, kita dulu. Baik, ini di sebelah utara nih. Mencari solusi terkait pembelajaran, betul? Betul. Meningkatkan kompetensi, betul. Manfaat komunitas belajar untuk mengetahui kebutuhan guru dan meningkatkan pengalaman. Betul semua. Kemudian manfaat untuk memudahkan memecahkan masalah. Kemudian ini yang kebalik nih, saya bacanya kayak gini ya. Untuk meningkatkan kualitas belajar di satuan pendidikan, betul sekali. Untuk mengetahui tolak ukur saja, menambah wawasan dalam kelompok belajar, menentukan solusi atas kesulitan atau masalah yang dialami, memperbaiki sistem pembelajaran yang masih kurang baik. Dan sekian jawaban ini menunjuk yaitu mencari solusi yang terbaik. Nah, coba kita lihat di slide berikutnya. Manfaat komunitas bagi pendidik yang pertama meningkatkan kompetensi anggota, ada deskripsinya di bawah. Kemudian yang kedua memfasilitasi interaksi, yang ketiga mengedukasi anggota komunitas, mengintegrasikan pembelajaran, mengintegrasikan artinya menyinkronkan begitu ya. Kemudian mudah ya tadi ya. Dari 4 jawaban itu kurang lebih sudah terangkum di dalam jawaban Bapak Ibu yang tadi ditempel. Sudah betul semuanya. Sebetulnya kita sudah melakukan, tetapi mungkin secara pengertian definisi yang tepat kita tidak persis 100%, tetapi kurang lebih sama. Berikutnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu guru mengetahui komunitas belajar yang kita miliki? Kita sudah punya loh. Bapak Ibu tahu ya? Tahu ya? Apa Bapak Ibu namanya? Koleris. Next. Koleris, komunitas belajar Spensa. Koleris apa Bapak Ibu? Next. Koleris mengandung arti mudah bergaul, percaya diri, memiliki motivasi dan ambisi serta jiwa kepemimpinan yang kuat. Semuanya wajib kita jiwai ya Bapak Ibu ya. Mudah bergaul, super dengan semua orang.
kemudian percaya diri. Kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Percaya diri harus, tapi over jangan. Overconfidence jangan. Kemudian memiliki motivasi dan ambisi. Kita punya keinginan, punya target untuk meningkatkan kompetensi misalnya. Kemudian jiwa kepemimpinan yang kuat di dalam kegiatan sekolah, baik memimpin diri sendiri, memimpin anak-anak, memimpin sekolah, komunitas yang lebih luas. Berikutnya, nah agak ngeblur ya Bapak Ibu ya. Memang gambarnya seperti itu. Kalau kita lihat terakhir itu, ini kalau Bapak Ibu buka di PMM ya, masing-masing kan sudah punya akun PMM. Bisa dibuka Bapak Ibu, ada sinyal nggak? Silakan HP-nya dipakai. Buka akun PMM-nya masing-masing. Kelihatan nggak? Nah, kalau kita lihat jumlah personil yang kita miliki total itu 47. Ya, walaupun tidak semuanya aktif ya, seperti juru atau pramuka kebersihan, mungkin pramuka keamanan, mungkin tidak menggunakan akun itu. Tetapi kalau kita lihat jumlah anggota yang ada di komunitas ini baru 27 saja Bapak Ibu. Mungkin saya belum update, tetapi dari jumlah personil kita masih kurang dari 80%, 90%. Kita harapannya seluruh personil yang ada di sekolah menjadi anggota komunitas belajar kita, yaitu Koleris. Nah, kemudian untuk pengurusnya itu ada Bu Enda, ada Pak Ibnu, dan ada Bu Ani, begitu ya. Nah, salah satu syarat menjadi pengurus atau admin, begitu ya, minimal dia sudah punya sertifikat, sudah punya aksi nyata, sudah melaksanakan atau menyelesaikan modul dan lain sebagainya. Next. Sudahkah Bapak Ibu masuk ke dalam komunitas Koleris? Mari kita cek bersama-sama. Boleh dilihat? Kelihatan nggak Bapak Ibu? Ada anggotanya berapa sekarang Pak sudah? Terlihat nggak? 27 masih 27. Oleh karena itu saya mohon dengan hormat, dengan sangat monggo Bapak Ibu yang belum menjadi anggota saat ini juga silahkan diakses jadi anggota agar komunitas kita semakin besar, semakin kuat. Begitu nih Bapak Ibu, saya pikir untuk bergabung di dalam komunitas itu tidak membutuhkan syarat-syarat yang berat. Yang penting Bapak Ibu mau klik buka, diklik, akses nanti akan disetujui oleh admin. Baik, kita lanjutkan. Visi misi dari komunitas belajar kita yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang memacu kreativitas, kolaborasi dan inovasi. Misinya ada memperluas, meningkatkan, mewujudkan dan seterusnya. Next, Pak Ibnu. Tabel kegiatan komunitas belajar, ya. Berikutnya tabel kegiatan komunitas belajar. Next. Iya, tabel pengembangan diri dari PMM. Bapak Ibu, ini kita sudah punya data yang sudah kita laksanakan, kita kerjakan. Kolom paling kiri ada nama, kemudian jabatan, jumlah modul, jumlah aksi nyata, dan jumlah sertifikat. Terlihat tidak Bu dari belakang? Makanya nggak kelihatan ya kayak ini ya. Dari sini aja kurang jelas. Jadi kita coba lihat nih, misalkan yang paling banyak Bu Ani, mana Bu Ani ya? Bu Ani nomor berapa nih? Nomor 6 ya. Itu ada 157 modul, 50 aksi nyata, dan sertifikatnya sudah 46. Tepuk tangan boleh? Ini rekor. Itu saja masih kalah dari SMP 1 Pak Teguman. Kemarin siapa tuh dapat hadiah ya?
dari Pak Kepala Dinas atau dari mana itu. Udah gue sakit isi hasil lahir, orang tahu pernah ya kawan. Sorry ya, maaf. Ini Bu Ani sudah mendapatkan sertifikat paling banyak sejumlah 46, luar biasa. Modulnya 157 dan 50 aksinya. Kemudian Pak Ibnu itu ada 162 modul, 10 aksi nyata dan 9 sertifikat, luar biasa juga. Ini yang bawa Bu Indah, betul Bu Indah ya. 144 modul, 5 aksi nyata dan 4 sertifikat, luar biasa. Bu Toyima juga yang 4 aksi nyata ya, luar biasa Bu Toyima. Kemudian Bu Retno baru 2, betul? Bu Yaya 1, Sugeng Priyono 1, Bu Berisa 1 dan seterusnya, rata-rata 1 ya. Ini saya minta tolong nih, yang belum dapat sertifikat 1 pun tolong. Punya Bu Ani, punya Bu Retno, punya Bu Pak Ibnu dan lain-lain silakan di ATM, diamati, ditiru, dimodifikasi. Tentu saja disesuaikan dengan situasi kondisi sesuai dengan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Begitu ya. Next. Melihat data yang sudah mengerjakan PMM, khususnya aksi nyata, masih sedikit yang mengerjakan. Adakah kendala yang Bapak Ibu guru alami? Kendalanya apa Bapak Ibu kira-kira? Iya, silakan. Begitu ya. Ya Bu, realistis juga Bu, betul. Setiap orang punya gayanya berbeda-beda. Ya, kalau Bu Ani mungkin selesai topik materi langsung aksi nyata, itu seperti itu. Tidak ada yang salah sebetulnya. Tinggal kita mau pakai cara yang mana. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada topik, ada modul dipelajari, kemudian selesai satu bab itu kita lanjutkan dengan aksi nyata. Supaya apa? Tidak numpuk seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Yaya. Soalnya kalau sudah ketumpuk-tumpuk untuk mengulangi lagi sepertinya lebih berat begitu ya. Sekali lagi, Bapak Ibu yang belum memiliki sertifikat monggo untuk bisa meningkatkan meluangkan waktu lebih banyak untuk melaksanakan aksi nyata. Karena ini juga akan berpengaruh kepada penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap terhadap sekolah. Semakin banyak guru, karyawan, guru yang mendapatkan sertifikat, grade-nya akan semakin meningkat. Itu. Siap ya Bu ya? Bapak siap Bapak? Cukup ya, beneran ini serius. Silakan yang belum dapat sertifikat silakan. Punya Bu Ani, punya Bu Yaya, punya Bu Retno, Bu Berisa, Pak Ibnu, Bu Indah, silakan diamati, ditiru, dimodifikasi. Next. Nah, berikutnya di tabel pengelolaan kinerja. Ini juga sebagian besar sudah dinilai, sebagian besar sebagian yang lain juga belum di masing-masing akunnya. PR ini sudah selesai Bapak Ibu. Pengelolaan kinerja ya. Gini. Terima kasih. Iya. Berikutnya next. Masih lanjut. Praktik baik kepala sekolah lanjut. Tutor sebaya dengan memberdayakan guru yang aktif di BMM yang telah menyelesaikan beberapa topik serta mendapat sertifikat untuk dapat mendampingi, membimbing rekan guru yang lain secara individual, pertemuan atau diskusi kapan saja, di mana saja, baik di sekolah atau di luar sekolah, menggunakan waktu luang misalnya antara waktu saat istirahat mengajar, setelah selesai jam mengajar atau saat pulang, dengan durasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, namun rutin walaupun tidak setiap hari. Itu silakan Bapak Ibu dilaksanakan
tutor teman sebagainya. Kita punya teman-teman yang sudah terbukti kualitasnya di atas rata-rata ya. Ada Bu Yaya, ada Pak Imam, ada Bu Ani, yang sekarang lagi pendidikan, ada Bu Retno, ada Bu Nikmah, ada Pak Aris, ada Bu Teti, yang sedang menyusul nanti Pak Sugeng Triyono, luar biasa ya. Silahkan manfaatkan waktu di sela-sela kesibukan. Tidak ada orang tidak sibuk, apalagi kita sekarang luar biasa ya. Berikutnya, nah tadi sudah saya sampaikan ada 4 orang pendidik calon guru penggerak angkatan 10 nih ya, yang seperti ini ya Pak Sugeng ya, Pak Aris ya. Kemudian ada 3 orang guru penggerak angkatan 1 dan angkatan 7. Kemudian yang spesial asesor nasional Bu Yaya, ini luar biasa. Ini semoga menjadi motivasi kepada Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, next. Bagaimana komitmen bersama agar komunitas belajar lebih efektif? Next. Kita ya barangkali ya akan menjadi anggota tim komunitas belajar yang positif dan memberikan kontribusi, akan bekerja dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan, akan mencari praktik terbaik yang menjanjikan untuk mendukung pembelajaran murid. Next. Adakah Bapak Ibu yang menambahkan komitmen bersama agar komunitas belajar komunitas Spensa lebih efektif? Silakan ditulis di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu memberikan pendapatnya. Adakah Bapak Ibu yang ingin menambahkan komitmen bersama agar komunitas belajar komunitas Spensa lebih efektif? Silakan ditulis, kemudian yang sudah ditempelkan di depan sini. Sudah Bapak Ibu? Oke. Baik. Baik. Kita akan coba bacakan beberapa jawaban. Mengagendakan pertemuan rutin ya. Barangkali nanti setiap hari Senin, Rabu, Jumat kita ketemu mungkin setengah jam atau 2 jam setelah Jumatan gitu ya. Bisa kita agendakan. Kemudian melaksanakan komunitas dengan terus-menerus ya, konsisten. Kemudian menjaga komitmen bersama untuk kemajuan sekolah. Sering berinteraksi dengan teman ya. Kalau nggak dengan teman ya nggak interaksi ya. Oke, cukup. Ya, terima kasih. Next. Sesi tanggapan. Bapak Ibu, silahkan, saya sudah menyampaikan beberapa hal. Saya mohon Bapak Ibu berkenan untuk memberikan tanggapannya. Silahkan Pak Aris, silahkan. Langsung saja boleh. Baik Pak, terima kasih. Saya akan berusaha menanggapi dari kegiatan hari ini Pak. Alhamdulillah Pak, kegiatan hari ini luar biasa bagus Pak. Karena adanya aktivasi dibentuknya adanya korelasi, ternyata ini membawa suatu dampak yang baik bagi sekolah kita. Kita bisa berkolaborasi dengan teman di dalamnya itu Pak. Kemudian saya ingin bertanya Pak, satu hal, yaitu bagaimana sih caranya kita masuk ikut di dalam korelasi Pak. Tapi saya korelis itu di situ ada pengikut 29 dan di situ siapa saja sih Pak orangnya gitu yang sudah masuk, kemudian yang belum masuk itu siapa kan gitu. Jadi biar saya itu tahu siapa sebenarnya yang sudah masuk dan siapa yang belum. Mungkin ada itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Aris tanggapannya. Jadi
Koleris ya, komunitas belajar kita namanya Koleris. Memang sampai dengan saat ini mungkin sudah 29 ya. Nanti saya minta tolong admin bisa memperlihatkan kepada kita siapa sih yang sudah masuk, siapa sih yang belum. Nanti kalau sudah terlihat silahkan linknya di share lagi di grup kelas ya, biar kita bisa langsung bergabung bagi yang belum. Tentu saja jangan lupa PNN-nya dibuka melalui akun masing-masing. Itu seperti itu. Intinya tanggapan positif ya Pak Aris ya. Terima kasih kita bisa belajar berkolaborasi, bertukar pikiran, bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan. Next, Bu Nikmah, monggo silakan. Langsung saja boleh. Terima kasih Bapak waktunya. Di sini pertama saya mau menanggapi apa yang sudah Bapak sampaikan, materi yang sudah Bapak sampaikan itu membuat saya khususnya dan umumnya mungkin teman-teman itu jadi memiliki pemahaman gitu Bapak tentang pembelian sekolah gitu. Terus kemudian kalau boleh saya usul Bapak, ini nanti di pembel kita bagaimana kalau dari teman-teman CGP dikasih kesempatan untuk memberikan materi gitu Bapak, CGP dan GP gitu teman-teman. Terima kasih Bu Nikmah, usul yang sangat bagus, boleh diberi kelas ya. Saya sangat apresiasi terhadap apa yang disampaikan Bu Nikmah. Nanti di komunitas belajar kita di Koleris akan ada masanya. Nanti kita akan atur jadwal agar teman-teman yang saat ini sudah menjadi GP guru penggerak atau yang masih CGP untuk memberikan materi, berbagi praktik baik atau mungkin materi apa yang teman-teman belum tahu, tetapi teman-teman GP sudah tahu juga. Teman-teman GP, teman-teman CGP mungkin bagaimana belajar Canva, mungkin belajar CapCut atau apa, Capcut gitu ya, atau apapun gitu. PowerPoint yang versi kekinian juga di dalam Canva itu juga ada. Intinya usulan yang sangat bagus Bu. Nanti kita akan tindak lanjuti dengan pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Cukup Bapak Ibu. Oh Bruno, silahkan Bruno. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menanggapi apa yang tadi sudah Bapak sampaikan tentang komunitas belajar. Kemudian di paparan Bapak tadi itu pengikutnya kalau tidak salah baru 27 nggih. Nah, kenapa bisa yang masuk itu baru 27? Mungkin ada beberapa teman kita malah yang belum tahu Bapak kalau kita itu punya komunitas belajar. Jadi mungkin di awal itu ketika kita mau membuat komunitas belajar itu kan kita kita membuat grup itu perlu ada sosialisasi sehingga kita juga tahu apa sih tujuannya kita masuk komunitas dan apa manfaatnya untuk kita. Karena ketika kita tidak tahu tujuan dan manfaatnya, mungkin orang juga tidak akan masuk. Itu yang pertama Bapak. Kemudian yang kedua, kita kan sudah membuat komunitas belajar. Kalau mungkin membuat itu sesuatu hal yang mudah, semua juga mungkin bisa. Tetapi yang jadi PR kita adalah bagaimana merawat komunitas kita ini menjadi suatu komunitas yang benar-benar memang isinya adalah untuk kita saling belajar, meningkatkan kompetensi dan saling berbagi praktik baik. Dan itu tadi butuh memang ada agenda yang rutin supaya mungkin juga bisa terkoordinir. Karena kita kalau jalan sendiri-sendiri saya rasa agak kurang efektif. Seperti itu Bapak. Kemudian yang terakhir yang saya tanyakan, mungkin tadi sudah terjawab dari pertanyaan Bu Nikmah. Tadi kan dari paparan tadi mungkin kaitannya hanya dengan PNM saja. Tetapi mungkin untuk kedepannya, untuk materi-materi yang akan kita pelajari itu tidak hanya fokus dengan PNM atau aksi nyatanya, tetapi juga bagaimana Bapak Ibu Guru juga punya kompetensi di dalam meningkatkan pembelajaran sekolah kita. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Bruno, aplausnya yang sangat meriah ya. Luar biasa. Kata kuncinya satu, sosialisasi ya. Barangkali teman-teman dari 47 dan 27 mungkin kita perlu sosialisasi ulang ya. Para admin mohon untuk bisa disosialisasikan lagi, nanti bisa share di grup sekaligus dengan timnya. Berikutnya, bagaimana agar kita konsisten belajar di dalam komunitas. Tadi yang disampaikan Bruno dan teman-teman yang lain juga sudah sangat tepat. Intinya adalah setelah kita masuk ke dalam komunitas belajar Koleris,
Bagaimana kita konsisten untuk sama-sama belajar. Terakhir, meningkatkan kompetensi, meningkatkan pelayanan terhadap anak-anak. Bagaimana caranya agar kita bisa memberikan materi pelajaran sambil memberikan menanamkan nilai-nilai karakter, akhlak mulia, budi pekerti yang baik. Peningkatan kompetensi dan peningkatan pelayanan terhadap anak didik adalah yang utama. Dan saya juga perlu mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru terutama ya. Menurut Bapak Ibu, guru yang hebat itu yang seperti apa sih? Kalau menurut saya, guru yang hebat adalah guru yang kehadirannya selalu dirindukan anak-anak itu. Bukan hanya sekedar sertifikat yang banyak, bukan hanya penghargaan yang luar biasa, tetapi guru yang hebat adalah guru yang kehadirannya selalu dirindukan anak-anak. Begitu nih, itu jauh lebih bermakna bagi kita semua. Oke, kita akhiri sesi diskusi ini dengan tepuk tangan yang terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini sesi terakhir ya. Kita tadi sudah yang pertama sudah memaparkan, kemudian ada pertanyaan, ada usul saran, ada tanggapan juga. Ini sesi yang terakhir, closing statement, ucapan terima kasih dari saya, dan saya ingin menyampaikan pesan dari Pak Mendikbud kita, Pak Nadiem Makarim. Pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Kalimatnya sederhana, tetapi memang itu tidak bisa lepas dari kita. Yang namanya guru itu digugu dan ditiru. Kapan saja, di mana saja, jabatan guru akan selalu melekat di hati masyarakat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Semoga komunitas belajar Poleris kita bisa lestari, bisa langgeng, Bapak Ibu juga bisa aman, nyaman, tenang di dalamnya, belajar berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, diskusi yang begitu hangat ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan diskusi kali ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, dan harapan dari apa yang kita sampaikan tadi semoga bisa terwujud. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sampai pada penghujung acara, saya selaku moderator mohon maaf jika